Hari ini saya akan membuat pernyataan yang tegas dan lugas kepada Ketua Umum Pradi Otto Hasibuan yang juga menjabat pengurus pusat Ikadin, juga terhadap Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru Yusri Sabri yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Ikadin Kota Pekanbaru, serta terhadap Ketua Ikadin Pekanbaru Iwat Endri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru. Dengan ini saya nyatakan dengan tegas dan lugas, jika terhadap konten-konten YouTube saya yang berisi pernyataan-pernyataan saya dan kritikan-kritikan saya yang tujuannya untuk membangun Pradi secara umum dan secara khusus DPC Pradi Kota Pekanbaru, jika Ketua Umum Pradi dan jika Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru dan jika Ketua Ikadin Kota Pekanbaru merasa terhina, merasa direndahkan, dan merasa diinjak-injak harkat martabatnya karena pernyataan-pernyataan dan kritikan-kritikan saya tersebut, maka dengan ini saya nyatakan agar jangan ragu-ragu lagi. Silakan ujilah pernyataan-pernyataan saya dan kritikan-kritikan saya itu dengan jalur hukum yang tersedia. Apa caranya? Bisa saja menyampaikan klarifikasi atau tanggapan terhadap pendapat saya, atau bisa saja melakukan laporan ke kepolisian atas dugaan pelanggaran ITE, dan bisa juga melaporkan ke Dewan Kehormatan atas dugaan pelanggaran kode etik, atau silakan kalau mau melakukan tindakan organisasi. Jadi melalui pernyataan ini saya tegaskan, silakan Ketua Umum Pradi Otto Hasibuan yang juga merupakan orang yang mengakibatkan Pradi ini terpecah-pecah dan bahkan Pradi ini terkotak-kotak. Akibat kenapa? Akibat Otto Hasibuan menurut saya ini dia haus kekuasaan. Kenapa dia haus kekuasaan? Saat ini Otto Hasibuan menjabat Ketua Pradi hingga ketiga periode. Dan coba bayangkan, ketika Otto Hasibuan sudah menjabat Ketua Pradi selama 2 periode, pada kepemimpinan Pradi selanjutnya, yaitu di era Pozi Yusuf Hasibuan, mereka sanggup merubah ADART Pradi khususnya tentang periode kepemimpinan itu hanya dengan rapat pleno. Coba bayangkan, bukan dengan musyawarah nasional. Harusnya untuk merubah ADART itu adalah musyawarah nasional. Namun mereka ini sebagai pendukung-pendukung Otto Hasibuan sanggup merubah ADART khususnya tentang periode kepemimpinan Otto Hasibuan hanya untuk mengakomodir Otto Hasibuan agar Otto Hasibuan dapat memimpin Pradi kembali. Dan hal ini terbukti setelah dibatalkan perubahan Pradi lewat rapat pleno pengurus pusat, maka mereka mengadakan Munas pada tahun 2020. Dan demi mengakomodir Otto Hasibuan agar dapat memimpin Pradi kembali, mereka ubah periode kepemimpinan agar Otto Hasibuan dapat memimpin Pradi lebih dari 2 periode. Dan kemudian terhadap Yusri Sabri dan Iwat Endri adalah orang yang juga menyetujui fitnah terhadap saya. Mereka ini menyetujui fitnah terhadap saya. Saya dituduh telah menjadi anggota Avokat Persadi pada saat
RAC Ikadin Kota Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2022. Silakan juga menempuh upaya hukum atas kritikan pernyataan saya ini, agar kita semakin jelas dan tegas. Kita sebagai individu, sebagai manusia, saya tetap menghormati dan menghargai. Namun di dalam berorganisasi, harusnya kita sama-sama saling menghargai perbedaan pendapat dan memberikan ruang kritikan. Dan saya sampaikan kepada Ketua Umum Pradi, Ketua DPC Pradi Kota Pekanbaru maupun Ketua Ikadin Kota Pekanbaru, sebagai ketua jangan tipis telinganya untuk dikritik. Menjadi ketua itu adalah resiko untuk dikritik. Presiden Jokowi saja yang menjadi pemimpin rakyat Indonesia sebanyak 240 juta ini, itu hampir tiap hari dikritik. Bahkan dia bukan hanya dikritik, bahkan dia direndah-rendahkan. Jadi ini hanya baru menjadi pemimpin organisasi profesi tertentu, itu sudah tidak boleh dikritik. Kita sebagai organisasi advokat ini harus hidup demokrasinya, harus buka ruang demokrasi. Salah satu hidupnya demokrasi adalah adanya ruang dibolehkannya atau dihargainya perbedaan pendapat, dan adanya pembatasan periode kepemimpinan, dan dibuka ruang seluas-luasnya bagi siapapun yang mau jadi pemimpin atau mau jadi ketua. Itulah ciri-ciri hidupnya demokrasi. Namun apabila kritik itu sudah tidak boleh, kritik itu dianggap sebagai musuh, dan periode kepemimpinan itu diubah hanya untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu, dan inilah sebagai bukti matinya demokrasi di tubuh Pradi. Jadi terakhir sekali lagi saya ingatkan, saya tegaskan, silakan uji pernyataan dan kritikan-kritikan saya ini ke jalur hukum. Oke, demikian.